kan berarti bicara kualitas dong, bukan kuantitas. Kualitas dari notaris atau PPAT itu sendiri. Sebetulnya itu tanggung jawab dari pihak kampus atau tanggung jawab dari pihak pemerintah Kumham atau tanggung jawab dari pihak organisasi yang kalau tidak salah kalau dia ini kan ketika diangkat jadi notaris serta-merta menjadi anggota INI. Beda dengan IPAT. Kalau IPAT kan lulus diangkat jadi PPAT tidak serta-merta, dia harus mendaftar menjadi anggota IPAT. Gimana Kang? Ya, kalau terkait dengan hal tersebut, tentu juga saling berkaitan. Artinya apa? Artinya memang dulu pada saat saya kuliah notariat di UI gitu ya, mungkin bobot dalam proses pembuatan aktenya sedemikian besar gitu. Ruwet ya? Ruwet sih enggak ya. Tapi yang dimaksud dengan bobot besar itu adalah pembuatan akte semua gitu loh. Jadi katakanlah 100% gitu ya, 80% itu adalah buat akte. Praktek? Iya, praktek buat akte. Ada teknik pembuatan akte perorangan, teknik pembuatan akte perikatan, teknik pembuatan akte perseroan, teknik pembuatan akte kepPAT-an gitu ya. Paling yang teoritis itu adalah peraturan jabatan notaris yang itu juga kemudian berhubungan langsung dengan konteks pembuatan akte kan gitu ya. Nah, beda dengan program MKN sekarang, memang karena levelnya adalah strata 2 gitu ya. Ada hal-hal atau ada mata kuliah teoritis yang kemudian sebagai prasyarat dalam konteks bahwa itu masuk kategori sebagai magister kenotariatan atau magister atau master. Ya, ada politik hukum gitu ya, ada teori hukum atau ada katakanlah ada yang filsafat hukum atau penemuan hukum itu bisa kemudian masuk gitu ya. Berarti lebih ke akademisi. Akademis lah. Satu sisi iya, ya itu jadi sementara kan level S2 itu harus 2 tahun kan, atau harus 4 semester. Ya kadang-kadang perkuliahan hanya 3 semester kan. Nah, sementara mata kuliahnya juga yaitu tadi gitu ya, teknik pembuatan akta hanya TPA 1, TPA 2, TPA 3. Ya, TPA tanah. Kalau misalkan dalam satu magister kenotariatan ada diperlukan syariah, ya TPA syariah kan gitu ya. Artinya menurut saya memang bobotnya sekarang sudah sedemikian berkurang dalam konteks pembuatan akte. Waktu masanya Kang Udin waktu kuliah dulu. Ya. Jadi hal itu tentu berpengaruh juga, termasuk juga dulu pada saat saya kuliah, yang namanya buat akte itu tulis tangan. Oh, nggak ketik ya? Ya, tulis tangan itu lebih ini, karena kalau yang ngetik ini sekarang udah bisa copy paste. Iya benar. Comot ya gitu ya. Jadi pemahaman atau katakanlah dalam tanda petik penghafalan terkait dengan akte itu mungkin sekarang sudah sedemikian berkurang. Nah, artinya dengan hal tersebut sebetulnya pengurus pusat gitu ya atau Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Buat Akte Tanah juga kan sudah memberikan katakanlah gitu ya pemahaman kepada calon-calon tadi gitu ya dengan magang bersama dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah dalam rangka untuk kemudian mengisi bejana ilmunya. Ya, termasuk juga dalam konteks kode etik kan gitu ya. Nah, memang kembalikan lagi kepada orangnya gitu ya. Kepada makhluk yang akan menjadi notaris atau jadi PPAT-nya. Karena kalau dibebankan sepenuhnya kepada magister kenotariatan gitu ya, ke pengurus, kenapa kemudian harus diluluskan kode etiknya, ya itu tidak cukup adil kalau menurut saya gitu ya. Karena bagaimanapun kalau mau jadi notaris, mau jadi PPAT berarti harus siap. Gitu. Siap luar dalam ya. Siap luar dalam. Berarti karena ketiga-tiganya harus bertanggung jawab gitu maksudnya. Harus, tidak bisa kemudian kita hanya serahkan kepada MKM-nya, prodinya. Kan dapurnya di sana. Iya, walaupun kan tetap dapur menyiapkan gitu ya. Yang lain-lain juga harus kemudian turut serta. 55. Ya, turut serta katakanlah mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan dari si calon notaris, calon PPAT tadi gitu ya. Misalkan salah satu turut serta yang harus dilakukan oleh aspek notaris, pengurus juga ya pengurusnya kasih teladan yang baik lah. Oh, dari sisi pengurusnya. Iya. Contoh lah. Iya, kan kadang-kadang notaris-notaris yang baru itu ya
pengurus sana juga atau katakanlah senior juga bikin aktenya. Padahal nggak boleh bikin akte kayak gitu misal gitu ya. Itu kan menjadi persoalan. Makanya jangan sampai kemudian guru kencing berdiri, murid kencing sambil disko. Nah, itu kan salah satu peribahasa yang kemudian bisa diterapkan dalam konteks notaris, dalam konteks PPAT. Ya kalau mau jadi si junior atau katakanlah rekan-rekan muda kita itu berperilaku baik, ya tunjukkan bahwa kita juga atau sebagai senior berperilaku baik juga. Itu berarti dari sisi ya dibilang lebih dulu lah jadi ya. Iya, kan yang saya ilustrasikan itu bukan cuma sekedar kode etiknya, ya aktenya juga sama dong. Jangan ngomong ini harga akte itu harus satu akte itu adalah harganya 250.000 gitu ya, atau harus 1 juta, tapi dia sendiri bikin aktenya cepet. Itu namanya tidak mendidik. Atau misalkan sebetulnya tidak boleh dibuat. Katakanlah misalkan dalam beberapa keadaan gitu ya, kejadian ada rekan senior yang buat akte SKMHT. Oke. Tetapi sebetulnya tidak layak untuk kemudian dibuat SKMHT-nya karena objeknya itu masih dalam bentuk pelepasan hak misalkan. Logikanya kan kemudian nggak jalan gitu loh. Nah, karena ada contoh seperti itu gitu ya, maka kemudian ada notaris-notaris yang lebih muda gitu ya, buat aktenya sama seperti itu. Berarti meniru ya? Meniru. Atau misalkan yang baru kemarin masuk gitu ya ke proses persidangan. Ada SKW, akte keterangan hak mewaris gitu ya. Ada akte keterangan hak mewaris dibuat oleh rekan notaris. SKW ya. Iya, boleh, nggak ada masalah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak dilakukan pengecekan ke daftar pusat wasiat. Sehingga orang yang dirugikan dengan adanya wasiat yang dilakukan oleh si pewasiat gitu ya, si pewaris gitu ya, menggugat lah. Ya kadang-kadang nggak dapat wasiat. Gara-gara sebetulnya kenapa gue nggak jadi sebagai ahli waris, orang gue dapat wasiat dari yang meninggal, malah nggak dapat. Jadi karena berkilah bahwa kan ini kehendak dari para pihak karena aktenya partis. Bukan begitu pemahaman terkait dengan yang disebut sebagai partis akten itu. Kalau dia tahu bahwa sebetulnya adalah tidak boleh, jangan dipaksakan untuk dibuat aktenya. Berarti bukan hanya melihat nominalnya. Iya. Oh lumayan nih. Ya. Padahal itu tidak boleh seharusnya dilakukan. Nah, balik lagi Kang Bro. Ini kan berarti tanggung jawabnya ada di semua pihak, termasuk Kumham dong, yang mengeluarkan SK. Oh iya, kalau urusan tanggung jawab itu kan tentu ada berbagai macam tanggung jawab, ada pidana, perdata, administrasi, etik kan gitu kan. Ya. Itu kalau dalam konteks administratif kan Kumham kan gitu ya. Nah, kalau kita merujuk ke notaris kan itu di pasal 67 kan jelas. Itu kan pembinaan, pengawasan kan di Kumham. Nah, sejauh mana nih pengawasan pembinaan yang dilakukan Kumham terhadap notaris, terutama dalam masalah pekerjaan? Ini kan kita singkirkan organisasi ya, karena nggak ada kaitannya 67 ini dengan organisasi, karena organisasi ini kan di pasal lain. Kita bicara jabatan. Nah, sejauh mana, terus bagaimana peran aktif dari organisasi, baik tingkat pusat, wilayah, daerah? Ya, sebetulnya kan terkait dengan pembinaan, pengawasan notaris itu ada permen tersendiri ya. Di samping tentu turunan dari UJN, 67 kan? Ya, UJN pasal 67. Memang secara hierarkis dalam tanda petik ya. Notaris itu diawasi dan dibina oleh, bukan dibinasakan ya, dibina oleh Kementerian Hukum dan HAM. Orang ALB aja jadi dibinasakan lu. Makanya kenapa kemudian seringkali misalkan ada sosialisasi terkait dengan layanan wasiat online misalkan, pelaporan wasiat online. Sosialisasi dalam konteks pengawasan notaris itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui politik hukum pemerintah ke masyarakat notaris. Itu bagaimana kemudian alur dalam konteks pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah misalkan, itu kan itu MP Majelis Pengawas Notaris MPP Notaris ya, MPN ya.